Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Anang Siti Fatimah, Sarjana Pendidikan dari SMP Terpadu Al-Mu'min. Saya sekarang akan mempresentasikan tantangan literasi bulan Juni yang akan menceritakan atau mendongengkan satu judul dari buku yang berjudul Yatim Jadi Raja. Penulisnya yaitu Ulkiyah, penerbitnya PT Dunia Pustaka Jaya dari Bandung, dan tahun terbitnya adalah 2019. Sedangkan dongeng yang akan saya bawakan yaitu yang berjudul Ridwan Sang Raja. Pada suatu hari, hiduplah seorang batangkara yang bernama Ridwan. Ia sangat baik hati. Ia telah menolong binatang yang terjerat, misalnya seperti udang, kera, babi rusa, musang, dan lalat. Kemudian, Ridwan sangat menyayangi binatang-binatang itu. Lalu, Ridwan berpikir semoga binatang yang ditolongnya itu akan membalas jasa-jasa yang telah diberikan oleh Ridwan. Pada suatu hari, Ridwan keluar dari dusun itu, dan binatang yang telah ditolongnya itu pergi bersama Ridwan ke suatu tempat. Dan sampailah di suatu tempat, yaitu di Taman Istana. Kemudian Ridwan heran, apakah tempat itu? Lalu Ridwan bertanya kepada seorang bapak-bapak yang ada di situ. "Bapak, ada apa di sini kok rame-rame, kok ada acara?" Jawab si bapak itu, "Di sini sedang diadakan lomba sabung ayam." Kemudian Ridwan ingin mengikuti lomba itu, tapi dia tidak membawa ayam. Maka menjelmalah musang menjadi seekor ayam yang gagah. Kemudian dia beradu sabung ayam dengan ayamnya pemilik raja istana itu, dan 4 kali memenangkan sabung ayam itu, dan keempat ekor ayam milik raja itu kalah semua. Kemudian raja itu heran, lalu bertanya, "Dari manakah engkau, wahai anak muda?" Kata Ridwan, "Hamba berasal dari dusun yang sangat jauh, dan kemudian hamba kesini hanya numpang lewat." Akhirnya raja itu kesal dan jengkel kepada Ridwan dan rombongan hewannya karena dia telah mengalahkan sabung ayamnya. Lalu raja itu memberikan tantangan kepada Ridwan itu berupa dia ingin minta binatangnya itu menjadi seekor kuda. Kemudian kuda itu harus ada penunggangnya. Lalu Ridwan bingung karena dia tidak punya kuda. Lalu musang menjelma menjadi seekor kuda, lalu kera menjadi seorang penunggangnya. Maka menanglah kuda milik Ridwan itu yang menjelma menjadi kuda. Kemudian raja heran kembali, "Kenapa kuda saya kalah lagi?" Akhirnya raja memberikan tantangan kembali kepada Ridwan bahwa tanaman keladi milik raja itu yang luas itu harus habis dimakan oleh binatang-binatangnya. Lalu babi yang dibawa oleh Ridwan telah melahap habis kebun keladi milik raja itu. Lalu raja pun semakin heran dan semakin kesal. Maka raja memberikan tantangan kembali kepada Ridwan bahwa siapa yang bisa menyelam lebih lama dari penyelamnya raja, maka dia akan menang. Kalau kalah, maka penyelam itu akan mati. Lalu raja mengutus seekor udang untuk menyelam ke dalam lautan yang lebih dalam lagi. Dan udang pun menang kembali karena dia sudah menyelam 5 hari 5 malam. Sedangkan penyelam dari pihak raja hanya kuat menyelam sehari semalam saja. Raja semakin heran. Setelah itu raja memberikan tantangan lain, yaitu dia mengumpulkan beberapa puluh wanita-wanita cantik, di antaranya ada salah satu putri raja. Kemudian raja menyuruh Ridwan untuk memilih salah satu putri raja itu. Jika memang dia betul pilihannya, maka Ridwan akan dinikahkan dengan putri raja tersebut. Tapi jika Ridwan salah memilih putri raja, maka dia akan dibunuh. Lalu Ridwan bingung, dari mana saya harus memilih putri raja itu sedangkan saya saja belum bertemu. Lalu lalat memberikan jawaban, "Biarkan saya akan terbang dan saya akan hinggap di salah satu rambut putri itu. Yang saya hinggapi adalah rambut putri raja." Terbanglah lalat itu ke semua wanita cantik. Lalu lalat memilih satu pilihan, dan itu adalah putri raja. Kemudian lalat memberikan putri raja itu di hadapan Ridwan, dan Ridwan membimbing putri raja itu dan menghantarkan kepada raja bahwa ini adalah putri raja, dan jawaban Ridwan itu betul. Maka raja mengaku kalah dan menyerah bahwa menurut raja kali ini Ridwan betul kembali, dan ia berjanji akan menikahkan dengan putri raja tersebut. Akhirnya menikahlah Ridwan dengan putri raja tersebut, dan Ridwan diangkat menjadi seorang raja pada waktu itu.
Itulah dongeng yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.